billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Semoga ibu-ibu semua selalu sehat bersama keluarga. Insya Allah semua badai akan berlalu dan semua akan baik-baik saja. Apa kabar suasana hati ibu hari ini semuanya? Semoga tetap baik-baik saja. Niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik, dan ajak orang ke jalan yang baik. Dan insya Allah semua akan baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Hari ini kita bisa bertemu, walau hanya lewat video saja. Tidak ada yang kebetulan, semua pasti atas izin Allah. Saya yakin dan percaya hari ini kita bertemu lewat media, semua dalam skenario Allah. Saya ingin berbagi kepada ibu-ibu semua dengan sedikit ilmu, semoga manfaat dan menjadi bahan tafakur buat kita semua, membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Tetap yakin dan percaya, apapun yang menimpa negeri saat ini, tidak ada yang kebetulan, semua dalam skenario Allah. Sudah Allah tentukan episodenya. Tidak ada yang kebetulan. Jalani, nikmati, dan syukuri. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, hari ini Bunda akan memberi sedikit ilmu tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dalam Islam. Bagaimana menyikapi ujian hidup dalam Islam. Segala sesuatu tergantung bagaimana kita menyikapi. Apa yang kau pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi berusahalah berpikir yang baik-baik saja, karena Allah sesuai prasangka hamba-Nya. Tetaplah berhusnuzan kepada Allah, yakin dan percaya Allah memuji kita sesuai batas kemampuan kita, sesuai kadar kemampuan kita. Jadi kita tidak pernah merasa dizolimi. Apapun yang menimpa kita saat ini, semua bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri, dan sebagai tanda cinta Allah kepada kita semua, dan sebagai pengguguran dosa. Insya Allah. Oke, tips menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Yang pertama, yakin ujian adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Jadi kita harus yakin dan percaya ujian yang menimpa kita saat ini adalah ekspresi tanda cinta Allah kepada kita semua. Terima segala ketentuan dari Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak ada daya upaya untuk tidak mau menerima apapun yang sudah Allah tentukan. Jadi berusaha lembutkan hati kita, lapangkan hati kita, berusaha menerima apapun, karena yakin dan percaya Allah tahu. Allah yang tahu dan yakin kita bisa melewati semua selama kita masih bergantung kepada Allah. Oke, yang keduanya, yakin semakin besar ujian yang Allah berikan, semakin besar pahala yang Allah berikan. Masya Allah, semakin besar ujian yang kita lewati saat ini, Allah sudah janjikan pahala yang berlipat ganda. Jadi kita harus cerdas menyikapi segala permasalahan dalam hidup ini. Jangan terlalu panik, jangan terlalu kita memikirkan hal-hal yang di luar kadar kemampuan kita. Tanda-tanda kita itu bebannya berat, pikirannya berat, kita itu akan merasakan dampaknya, badan jadi kurang sehat, jadi mudah sensitif, ya, mudah tersinggung, mudah marah, karena mungkin batin kita tertekan. Jadi berusahalah untuk menerima apapun ketentuan dari Allah. Ujian yang kita lewati saat ini semua adalah pembelajaran dan pasti banyak hikmah. Oke, yang ketiga, yakin ujian akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan tanda kutip, dosa itu akan terhapus kalau kita sudah mentaubati apapun yang sudah kita lakukan selama ini dengan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Dan istighfar kita harus berkualitas, bukan formalitas. Istighfar yang berkualitas adalah istighfar yang penuh penyesalan dan ingin mengharap pengampunan dari Allah. Istighfar yang selalu meneteskan air mata, dan semoga air mata itu adalah menjadi penguburan dosa. Ini berusahalah istighfar yang berkualitas. Istighfar karena mengharap pengampunan dari Allah. Punten bisa, tidak ada maksud mengajari atau menggurui ibu-ibu semua, karena saya juga masih belajar dan masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak kelemahan di sana sini. Tapi saya berusaha, saya punya keyakinan hidup jangan sampai sia-sia. Hidup adalah perjuangan untuk meraih cinta dari Allah. Selagi masih ada sisa usia, berusahalah untuk banyak beramal soleh, banyaklah melakukan ibadah yang terbaik. Yakin dan percaya, kita terlahir ke dunia bukan kebetulan. Kita mengalahkan miliaran ibu telur kita yang terlahir, dan kita sudah berjanji di hadapan Allah, sebelum terlahir ke dunia kita akan berusaha untuk selalu taat kepada Allah, dan wajib kita harus taat kepada Allah. Oke, yang keempat, selalu berpikir positif. Yang menimpa diri pasti akan menjadi suatu kebaikan. Selalu berpikir positif. Apapun yang menimpa kita saat ini, tetaplah berpikir positif. Pasti ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita semua. Hidup ini harus menjalani berbagai proses, tidak ada yang instan. Jangan terlalu banyak protes dengan apapun yang sudah Allah tentukan. Jalani proses. Dan proses itu tidak mudah, tidak sebentar. Makanya kita bergantung kepada Allah. Semoga kita dikuatkan, semoga kita diberikan kesabaran untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Tak ada jalan lain. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kita melain mengharapkan pertolongan dari Allah. Hanya Allah tempat kita bersandar. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Jadi tetap bergantung kepada Allah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua wanita-wanita luar biasa. Luar biasa di sini dalam arti kata mampu melewati segala ujian sebesar apapun juga. Karena kita yakin dan percaya seberapa besar pun permasalahan hidup kita, kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Jadi jangan pernah berkeluh kesah dengan manusia, bergantung hanya kepada Allah. Tetap prasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Semoga kita dijauhi dari riba, dijauhi dari ghibah. Tidak usah mendengarkan hal yang hanya mengotori hati dan pikiran kita. Berusaha tetap positive thinking. Berpikir yang baik-baik saja, insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, yang kelima, yakinlah dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita harus yakin ujian yang Allah berikan kepada kita itu sesuai kadar kemampuan kita. Dan yakinlah di balik kesulitan itu ada buah kemudahan. Asal kita sabar melewati semua dengan sabar dan sholat, insya Allah semua akan baik-baik saja. Hidup ini penuh perjuangan. Bukan perjuangan untuk meraih dunia, tapi perjuangan untuk meraih akhirat kita. Tujuan hidup kita meraih dunia bahagia, akhirat surga. Bahagia di sini adalah di saat kita bisa memberi banyak manfaat buat orang lain. Saat kita bisa memberi suatu kebaikan buat orang lain, membuat orang yang tadinya tidak tersenyum jadi tersenyum, membuat orang yang tadinya lemah jadi kuat. Insya Allah itulah cara kita untuk berbuat baik kepada manusia dan hanya untuk mengharap ridho Allah. Yang keenam, selalu optimis. Allah menguji kita sesuai kemampuan kita. Jadi Allah menguji pasti sesuai kadar kemampuan kita. Jadi kita jangan merasa dizolimi, jangan lebay, jangan mendramatisir masalah, jangan pernah merasa hidup ini terlalu sulit. Jangan merasa hanya kita saja yang susah, hanya kita saja yang sulit, kita saja menderita. Karena masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Dan semua bisa disikapi kalau kita tenang dan selalu bergantung kepada Allah. Dan yang terakhir, menghadapi ujian hidup dengan doa dan usaha. Tetap
Teruslah berusaha semaksimal mungkin, lakukan yang terbaik hanya mengharap ridho Allah, dan jangan pernah lupa berdoa setiap saat, karena doa bisa mengubah takdir, insya Allah, asal kita yakin dan percaya. Alhamdulillah, hanya itu yang mungkin bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud menggurui atau mengajari siapapun juga. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua luar biasa, ilmunya banyak. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan. Semoga ilmu yang sudah ibu dapat selama ini bisa ibu amalkan sedikit demi sedikit, dan harus dimulai dari keluarga kita. Insya Allah semua badai ini akan berlalu dan akan indah pada waktunya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sebentar lagi kita akan menjalani bulan Ramadan, akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Insya Allah menjelang Ramadan semua akan berakhir dan semua akan baik-baik saja. Tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik kepada Allah. Semua akan indah pada waktunya. Badai pasti akan berlalu. Tidak ada yang selamanya sulit, tidak ada yang selamanya senang. Semua akan sesuai kadar kemampuan kita semua, dan Allah sudah mentakdirkan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Jadi kita tidak perlu banyak kecemasan, banyak ketakutan. Kalau kita merasa cemas, kita nanti saat Allah tidak cukup ibadah, berusaha dari sedini mungkin persiapkan amal ibadah terbaik. Jangan sia-siakan usia yang masih ada. Berusaha lakukan yang terbaik, jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Selalu istiqomah di jalan Allah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, itu karena saya yang kurang ilmu dan kurang keyakinan. Tapi kalau ada kebenaran dan kebaikan, itu pasti datangnya dari Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, dunia bahagia, akhirat surga.